Perkenalkan, nama saya Maria Paulina Anduru dari Stasi Agustinus Kasikan. Kali ini saya akan menceritakan kisah hidup martir termuda loh. Coba tebak itu siapa? Itu adalah Santa Maria Goretti. Ini adalah contoh foto-foto dari Santa Maria Goretti ya. Ayo kita dengar videonya sekaligus kita simak ya. Di negara Italia, pada tanggal 16 Oktober 1890, lahirlah seorang anak yang diberi nama Maria Teresa Goretti. Maria dibesarkan di keluarga petani yang sangat miskin, namun keluarganya sangat kaya secara rohania. Keluarganya, walau miskin, namun tidak pernah lupa untuk mensyukuri hidupnya. Ketaatan mereka kepada Tuhan membuat segala keturunan atau anak-anak dari ayah dan ibunya menjadi seorang yang taat kepada Tuhan. Ternyata teman-teman, tidak semua orang yang taat kepada Tuhan selalu bernasib baik loh. Karena setiap kehidupan selalu memiliki lika-likunya tersendiri. Pada umur Maria yang ke-9 tahun, ayah Maria, Luigi Goretti, meninggal dunia dikarenakan sakit malaria. Hati Maria sangat sedih, begitu pula dengan ibunya. Namun mereka menyerahkan segala kesedihan hatinya kepada Tuhan. Pada umur Maria yang ke-10 tahun, Maria mengalami momen penting dalam hidupnya, yaitu komuni pertama. Maria merasa sangat senang karena ia percaya bahwa komuni pertama adalah salah satu cara untuk menjadi dewasa. Walau masih saja ada orang yang menggosipi ia dari belakang, yang berkata ia dari petani yang miskin, tubuhnya yang kecil, tidak seperti tubuh-tubuh teman lainnya. Namun Maria tetap memaafkan mereka dan selalu mengasihi teman-temannya. Sesudah pulang dari gereja, Maria dan ibunya serta saudara-saudaranya tercengang melihat adanya keluarga Serenelli di depan pintu rumah mereka. Ternyata tujuan Serenelli untuk menumpang menginap di rumah mereka. Karena kerendahan hati Maria dan ibunya serta saudara-saudaranya, Serenelli dipersilakan masuk untuk menginap di rumah mereka kapan saja Serenelli mau. Ternyata Serenelli mempunyai seorang anak yang bernama Alessandro. Alessandro ini kehidupannya penuh dengan dosa. Ia sering membaca komik-komik tentang perjudian. Ya, pasti saja ia sangat suka bermain judi. Alessandro juga sering memperkosa gadis-gadis, dan di kamarnya saja banyak sekali poster-poster wanita berpakaian kurang sopan loh. Wah, sangat tidak patut dicontoh ya teman-teman. Alessandro ternyata juga sering memukuli ibunya karena kesal saat kalah bermain judi. Ternyata teman-teman, secara diam-diam Alessandro memperhatikan Maria yang sedang bekerja saat di rumah. Oleh karena itu, keinginan nafsu Alessandro akan Maria pun mulai muncul. Ibu Maria menyuruh Maria untuk bekerja di rumah saja, sementara ibunya, saudara-saudara Maria, dan Serenelli, ibunya Alessandro, pergi ke ladang mencari apa yang bisa dimakan. Maria selalu mematuhi ibunya. Beban berat yang Maria lewati sejak kecil membuat Maria telah tumbuh menjadi gadis yang saleh dan beriman. Ia sangat takut kepada Tuhan dan selalu mengingat perkataan-perkataan ibunya atau nasihat. Kamu tidak boleh berbuat dosa, apapun alasannya, sebab hukuman dosa adalah maut. Itulah yang selalu diencamkan Maria di dalam pikirannya. Suatu waktu, Ibu Maria dan saudara-saudaranya serta Serenelli sudah pergi ke ladang. Maria sudah selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya kira-kira jam 4 sore. Oleh karena itu, ia duduk sambil menjahit baju ibunya yang sobek. Mengetahui yang ada di rumah hanya Alessandro dan Maria saja, Alessandro pun mengambil kesempatan ini untuk memuaskan nafsunya yang sudah lama ia pendam loh. Alessandro pun memanggil Maria dengan sebutan Marietta. Marietta, kemarilah, kata Alessandro untuk memuaskan nafsunya. Tetapi Maria menolak untuk tunduk kepada Alessandro dan berkata tidak. Walau di hati Maria
sedikit rasa takut karena Alessandro mengancamnya. Namun Maria dengan tegas tidak mau menuruti Alessandro. Karena kesal, Alessandro pun naik ke lantai atas, langsung menarik bahu Maria, menyeretnya, dan mencampakkannya ke dapur. Alessandro memukuli Maria memakai kayu. Karena kesakitan, tubuh Maria mulai memar-memar. Maria pun menjerit, "Tidak, tidak Alessandro, perbuatanmu ini adalah dosa. Sebab jika engkau berdosa, engkau akan masuk neraka," kata Maria. Namun Alessandro tidak menghiraukan Maria dan semakin memukuli Maria. Karena semakin merasa kesakitan, Maria pun meminta tolong. "Tolong, tolong," kata Maria. Semakin waktu suaranya semakin keras. "Tolong, tolong." Karena takut ketahuan, Alessandro pun mengambil pisau dapur yang ada di atas meja, lalu menusuki leher Maria sebanyak 14 kali. Alessandro menusukinya sebanyak 14 kali. Bayangkan teman-teman. Maka seketika lemaslah tubuh Maria tergeletak di atas lantai bersimbah dengan darah. Ibu Maria pun pulang bersama saudara-saudaranya Maria. Dan terkejut ketika melihat Maria tergeletak bersimbah darah. Saat itu Maria masih hidup, walau dia sudah sangat lemas. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan dioperasi. Ternyata para medis tidak mengoperasinya tidak memakai obat bius. Oleh karena itu, Maria merasakan sakit yang luar biasa di lehernya. Akhirnya Maria pun tidak sadarkan diri. Sesudah selesai dioperasi, Maria dipindahkan ke ruangan. Saat itu ibu Maria melihat Maria dengan rasa penuh iba, lalu memegang tangan Maria. Seketika sadarlah Maria dan melihat di kanan kirinya sudah ada saudara-saudaranya. Ia merasa sangat senang karena ia tidak sendirian. Ditambah lagi datangnya pastor yang memberi perjamuan kudus kepada Maria. Karena tidak tahan lagi merasakan sakit yang ada di leher Maria, Maria pun berkata kepada ibunya, "Ibu, aku mencintaimu dan aku sudah memaafkan Alessandro." Maka meninggallah Maria dengan luka 14 tusukan di lehernya. Pada tanggal 6 Juni 1902 yang bertepatan pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Alessandro pun dihukum 30 tahun penjara. Karena umurnya masih di bawah umur, hukuman Alessandro pun diperingankan menjadi 3 tahun. Sesudah dibebaskan, Alessandro pun menyesali perbuatannya dan mengunjungi ibu Maria untuk memohon perminta maafan. Karena Maria sudah memaafkannya, maka ibu Maria pun juga memaafkannya. Akhirnya, Alessandro pun menjadi seorang bruder yang tinggal di sebuah biara kecil di kotanya. Saat itu ia bekerja menjadi penerima tamu dan tukang kebun. Pada tahun 1970, Alessandro meninggal dengan tenang di usianya yang ke-87 tahun. Sebelumnya, Maria Goretti dibeatifikasi atau dipilih Gereja Katolik sebagai orang yang patut dicontoh karena rela mati daripada berbuat dosa. Dan 3 tahun kemudian, pada tahun 1950, Paus Pius yang ke-12 memilih Maria Goretti sebagai orang kudus atau santa dan memimpin acara kaunisasi Santa Maria Goretti yang memberkati lebih dari 500.000 lebih orang dan dihadiri oleh Alessandro dan Ibu Maria yang sudah sangat tua saat itu. Perayaan Hari Maria Goretti pun diperingati pada saat hari kematiannya loh, pada tanggal 6 Juni 1902. Oleh karena itu teman-teman, sesudah mendengar cerita ini, semoga kepribadian kita berubah menjadi yang lebih baik lagi ya. Sekian cerita saya, terima kasih. Oh iya, saya sedikit lupa. Karena pandemi corona yang semakin memarak semakin harinya, kita harus mematuhi protokol kesehatan.